Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmah dari kampus IAIN Palopo, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, program studi Bimbingan Bangun Islam. Kali ini saya akan menjelaskan tahap-tahap kegiatan konseling kelompok. Bimbingan kelompok di sekolah merupakan kegiatan pemberian informasi kepada sekelompok siswa yang bertujuan untuk membantu mereka dalam menyusun sebuah rencana dan keputusan yang tepat terhadap sebuah masalah yang dihadapi. Menurut Harvina City, tahap-tahap kegiatan kelompok itu terdiri dari beberapa poin. Di antaranya itu yang pertama, tahap pembentukan, yang kedua, tahap peralihan, yang ketiga, tahap kegiatan, dan yang keempat itu tahap pengakhiran. Adapun tahap yang pertama yaitu tahap pembentukan, di mana tahap ini merupakan kegiatan awal dari sebuah kelompok. Dapat dimulai dengan mengumpulkan calon anggota kelompok dalam rangka kegiatan kelompok yang akan dilaksanakan. Adapun beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan diantaranya adalah yang pertama, pengenalan dan pengungkapan tujuan. Tahap pengenalan dan pengungkapan tujuan merupakan tahap pengenalan dan pelibatan diri atau tahap memasukkan diri ke dalam kehidupan dalam sebuah kelompok. Pada tahap ini umumnya anggota saling memperkenalkan diri dan mengungkapkan tujuan ataupun harapan yang ingin dicapai baik oleh masing-masing sebagian maupun seluruh anggota kelompok. Adapun peran dari pemimpin kelompok dalam tahap ini adalah menjelaskan tujuan umum yang ingin dicapai melalui kegiatan kelompok dan menjelaskannya melalui berbagai cara yang akan dilalui dalam mencapai tujuan tersebut. Kemudian mengemukakan tentang diri sendiri dan kemungkinan perlu untuk terselenggaranya kegiatan kelompok secara baik. Kemudian menampilkan tingkah laku dan komunikasi yang mengandung unsur-unsur penghormatan kepada orang lain, misalnya ketulusan hati dan kehangatan dan empati. Kemudian kegiatan yang kedua itu adalah terbangunnya kebersamaan, di mana hasil dari tahap awal suatu kelompok adalah adanya suatu keadaan di mana para anggota kelompok belum merasakan adanya keterikatan di antara anggota kelompok. Oleh karena itu, pemimpin kelompok harus merangsang dan memantapkan keterlibatan orang-orang baru di dalam suasana kelompok yang diinginkan. Dengan demikian, lambat laun para anggota kelompok akan mampu ikut serta secara bertanggung jawab dan dalam kegiatan kelompok. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah keaktifan pemimpin kelompok, di mana peran pemimpin kelompok dalam pelaksanaan bimbingan kelompok itu sangat penting karena dialah yang mengatur dan menjelaskan semua kegiatan yang akan dilakukan. Adapun tahap yang kedua yaitu adalah tahap peralihan, di mana setelah suasana kelompok terbentuk dan dinamis, kelompok sudah tumbuh dalam kegiatan kelompok, hendaknya dibawa lebih jauh oleh pemimpin kelompok menuju kepada kegiatan kelompok yang sebenarnya. Oleh karena itu, tahap peralihan ini perlu dilaksanakan. Adapun bentuk-bentuk kegiatan yang ada dalam tahap peralihan di sini diantaranya itu suasana kegiatan. Sebelum melangkah lebih jauh ke tahap kegiatan kelompok yang sebenarnya, pemimpin kelompok menjelaskan apa yang akan dilaksanakan oleh anggota kelompok. Pada tahap ini, pemimpin kelompok menjelaskan peran anggota kelompok dalam kelompok bebas jika kelompok tersebut memang kelompok bebas, ataupun kelompok tugas jika kelompok tersebut adalah kelompok tugas. Kemudian tahap kegiatan. Tahap ketiga merupakan inti kegiatan kelompok, maka aspek-aspek yang perlu dijadikan pengiring yang masing-masing mempunyai aspek tersendiri yang membutuhkan perhatian yang sangat seksama dari pemimpin kelompok itu sendiri. Pada tahap ketiga, berhubungan antar anggota kelompok tumbuh dengan baik. Selain itu, pada tahap ini kegiatan kelompok akan ditampilkan secara nyata. Pemimpin kelompok akan mengambil alih dan menjelaskan
pada awal dan kedua tentang jenis dan tujuan kelompok. Apa yang akan dijalani kelompok pada tahap ini? Yang pertama itu mengemukakan masalah. Pada tahap ini semua kelompok diajak untuk mengemukakan permasalahan apa yang dirasa cukup baik dijadikan sebagai topik. Misalnya kekurangan kemampuan peserta didik untuk menjalankan tugasnya. Setelah dilakukan kegiatan dalam hal pengungkapan masalah oleh masing-masing kelompok, biasa dilanjutkan dengan pemilihan tokoh permasalahan yang akan dijadikan sebuah topik. Dalam kegiatan kelompok ini, pemilihan topik ini akan diputuskan oleh pemimpin kelompok setelah mendengar semua pengungkapan masalah dari masing-masing kelompok itu sendiri. Misalnya dari masalah yang berkaitan dengan kurangnya kemampuan peserta didik dalam menjalankan tugasnya dalam sebuah kegiatan seni. Kemudian pembahasan topik. Setelah menentukan topik yang akan dibahas, maka kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya adalah membahas topik tersebut, yaitu dengan yang berkaitan dengan kurangnya kemampuan peserta dalam menjalankan tugasnya dalam sebuah kegiatan seni. Materi yang biasa digunakan dalam pengajaran seni bertujuan untuk menggerakkan serta mengapresiasi berbagai karakter manusia yang baik dan yang tidak baik, belajar mengenal keterampilan hidup dan nilai-nilai dalam kehidupan, memulai pengenalan dan belajar mengapresiasikan pikiran dan perasaan melalui kreativitas dalam oleh praktik bermain peran tentang cara cerita yang dikembangkan sendiri oleh peserta didik. Kemudian tahap pengaturan, di mana tahap ini biasa disebut juga dengan tahap tendensi atau ending, di mana pada tahap ini semua kegiatan yang akan diakhiri namun tidak dalam akhir kegiatan akan berakhir begitu saja. Namun masih ada kegiatan selanjutnya yang biasa dilakukan, diantaranya itu adalah frekuensi pertemuan. Berkenaan dengan kegiatan ini, hal yang paling urgen dilihat adalah berkaitan dengan frekuensi pertemuan yang akan dilakukan selanjutnya. Tetapi hasil yang sempurna akan dicapai jika itu dilakukan, jika pertemuan itu dilakukan lebih dari 1 kali, misalnya 3 kali seminggu. Itu akan memudahkan kita dalam menyelesaikan masalah dan akan mendapatkan hasil yang lebih baik.